Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami mahasiswa dari Universitas Mataram, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Prodi Manajemen. Video ini dibuat untuk memenuhi tugas mata kuliah Pendidikan Agama Islam dengan dosen pengempu Ibu Leni Herlina, SAG, MPDI. Sebelum kita memulai pembahasan materi, kita akan melakukan perkenalan terlebih dahulu. Kita akan masuk pada materi yang akan dibahas, yaitu integrasi iman, Islam, dan ihsan dalam membentuk insan kamil. Baik, kita masuk pada materi yang pertama, yaitu iman, Islam, dan ihsan sebagai pilar pembentuk insan kamil, di mana Islam adalah agama yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan diamanahkan kepada Rasul untuk disampaikan dan diajarkan kepada umat manusia. Dan sedangkan iman adalah kepercayaan atau keteguhan hati dan keteguhan dan keseimbangan batin. Sedangkan ihsan adalah dharma, kebajikan atau akhlak yang mulia. Nah, dalam agama Islam, orang yang ihsan lebih dikenal dengan sebutan muhsinin. Nah, di dalam sikap ihsan lebih terkumpul iman dan Islam. Karenanya orang yang muhsinin lebih istimewa dibanding mukminin, dan mukminin lebih istimewa lagi dibanding muslimin. Untuk menjadi manusia yang sempurna atau insan kamil, terdapat beberapa unsur pada diri manusia yang harus diketahui, tugas dan fungsinya. Keempat unsur tersebut adalah yang pertama jasad, yang kedua ada hati, yang ketiga ada roh, dan yang keempat ada sir atau rasa dari jiwa terdalam. Nah, guna mengoptimalkan keempat unsur tersebut, seorang muslim harus memiliki 7 hal. Yang pertama yaitu rasionalitas, sebagaimana firman Allah dalam Al-Quran surat An-Nahl ayat 12 yang artinya sesungguhnya pada yang demikian itu terdapat tanda-tanda kekuasaan Allah bagi kaum yang berakal. Dan yang kedua yaitu ada kesadaran, yang keempat ada akal, yang ketiga ada akal budi, yang keempat ada spiritualitas, dan yang kelima ada moralitas, yang keenam ada sosialitas, serta yang ketujuh ada keselarasan dengan alam. Nah, menuju predikat insan kamil harus melalui tangga ilmu, terutama ilmu tentang akhlak. Karena akhlak adalah sarana yang dapat mengantarkan seorang muslim menjadi insan kamil. Nah, insan kamil sendiri sebagai karakter ideal yang tercakup di dalamnya. Nah, kesehatan rohani yang terpancar pada kesehatan jasmani dalam berinteraksi dengan penciptanya dan segala ciptaannya memiliki ciri-ciri yang dapat dikenali menurut ulama. Yang pertama yaitu akal atau rasional, berfungsi sebagai optimal. Lalu yang kedua ada intuisi atau soul yang berfungsi dengan baik. Yang ketiga ada menghiasi diri dengan akhlak alagi ya atau ketuhanan dalam bingkai akhlak mulia. Dan yang terakhir yaitu ada keseimbangan ruhani. Kita akan beralih pada materi selanjutnya. Materi yang selanjutnya adalah korelasi antara rukun iman yang keenam dan pembentukan akhlakul karimah. Yang pertama, unsur Islam, ilmu syariat, objek kajian 5 rukun Islam, implementasi konsisten ibadah atau ritual. Yang kedua, unsur iman, ilmu akidah, objek kajian 6 rukun iman. Yang ketiga, unsur ihsan, ilmu akhlak, objek kajian totalitas implementasi pada rukun iman ke-6 dan implementasinya terbentuknya akhlak islami. Kepribadian manusia dikelompokkan menjadi 3. Yang pertama, kepribadian mukmin dengan ciri-ciri berakidah lurus, beribadah sesuai dengan rukun Islam, berakhlakul karimah dalam kehidupan sosial, keluarga, pekerjaan, dan senantiasa mengingat Allah. Contoh kepribadian mukmin yang pertama, iman yang kuat. Iman yang kuat adalah keyakinan yang teguh kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Rasul-Nya yang dibuktikan dengan ketaatan kepada perintah-perintahnya dan menjauhi larangannya. Iman yang kuat juga membuat seseorang selalu ingat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan selalu bertawakal kepadanya dalam menghadapi segala hal.
Yang kedua, ketakwaan. Ketakwaan adalah kesadaran dan kehati-hatian dalam menjaga diri dari hal-hal yang dimurkai Allah dan selalu taat kepada perintahnya. Yang ketiga, menjaga adab. Adab seorang mukmin adalah cara berperilaku yang baik dan sopan sesuai dengan tuntutan Islam. Adab seorang mukmin dapat dilihat dari cara mereka berbicara dengan sopan dan santun, menjaga lisan dari perkataan yang kotor dan keji, tidak mencela dan menggunjing orang lain, berkata yang baik atau diam, berpakaian dengan sopan dan menutup aurat, bersikap hormat kepada orang yang lebih tua dan berilmu. Yang keempat, menjaga persatuan. Menjaga persatuan dan kesatuan umat Islam adalah tugas dan kewajiban setiap umat muslim. Dengan menjaga persatuan dan kesatuan, umat Islam akan menjadi kuat dan tidak mudah dipecah belah oleh musuh-musuh Islam. Yang kedua, ada kepribadian kufur. Kufur adalah kata dalam bahasa Arab yang berasal dari akar kata kafara yang berarti ingkar atau menolak. Secara umum, kufur merujuk pada tindakan atau keyakinan yang menunjukkan penolakan atau pengingkaran terhadap sesuatu, baik itu dalam konteks agama, moral, atau sosial. Salah satu contoh kufur adalah menginjak-injak Al-Quran dengan sengaja dengan maksud menghinakannya. Yang ketiga, kepribadian munafik atau ragu dengan kebenaran, lemah dalam keimanan, dan ria serta malas dalam beribadah. Contoh perilaku munafik yang pertama, berdusta. Dusta disebut juga dengan bohong. Tindakan ini kemudian dilakukan seseorang secara sadar agar orang lain percaya kepada apa yang dikatakannya. Yang kedua, berkhianat. Contoh dari orang yang bersikap munafik adalah ia yang berkhianat. Lawan dari kata berkhianat sendiri adalah amanah. Khianat merupakan perbuatan berlaku curang ataupun membatalkan kewajiban. Yang ketiga, ria dan mengejar pujian. Orang munafik tak bersikap ikhlas saat ia sedang melakukan kebaikan. Saat tidak ada orang lain, mereka kemudian akan bermalas-malasan. Sementara itu, jika dilihat orang lain, maka ia tampak giat dalam melakukan ibadah dan kebaikan tertentu. Orang munafik ini jatuh ke dalam perilaku ria, yaitu mengharapkan pujian dari orang lain. Yang keempat, fujur dalam pertikaian. Fujur adalah suatu perbuatan yang selalu ingin merasa menang sendiri atau tidak menerima kekalahan. Perbuatan ini juga seringkali dilakukan oleh mereka orang-orang munafik. Selanjutnya, dalam membangun kepribadian Islami, pembahasan terkait kalbu dan jasmani tidak dapat diabaikan. Yang pertama, pembahasannya yaitu kalbu atau hati nurani merupakan tempat bermuaranya segala kebaikan ilahiyah karena ruh terdapat di dalamnya, sehingga disimpulkan bahwa hati menjadi cermin baik buruknya seseorang. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menegaskan di dalam diri manusia itu ada segumpal daging. Kalau ia baik, baiklah semuanya. Namun jika ia buruk, buruklah semuanya. Itulah yang dinamakan hati. Ada beberapa jenis hati manusia. Yang paling umum, yang ada 3. Yang pertama ada qalbun mayit, kedua ada qalbun marid, dan yang ketiga qalbun salim. Qalbun mayit sendiri ini dikenal sebagai hati yang mati. Orang yang memiliki hati seperti ini tidak mengenal baik dan buruk, serta bisa berperilaku dan berpikiran lebih jahat dari binatang. Yang kedua, ada qalbun marid, adalah hati yang sakit. Orang dengan hati seperti ini bisa saja beriman, namun memiliki hati dan penyakit yang lebih banyak. Ciri utamanya tidak pernah tentram, galau, was-was, cemas, dan tidak menikmati hidup. Yang terakhir ada qalbun salim, merupakan salah satu jenis hati yang berarti hati yang sehat, bersih, selamat, lurus, dan juga qalbun salim adalah salamatul qail anisi syir afil al-qaid fasidah, yaitu hati yang selamat dari syirik atau kepercayaan-kepercayaan yang sesat. Dan qalbun salim juga berarti salimin amrodil qulub, yakni bersih dari penyakit-penyakit hati. Artinya, nampak dari hatinya, kepribadiannya, yang pertama, tidak ada kemusyrikan di dalam dirinya. Dan yang kedua, tidak memiliki penyakit hati dan selalu berbuat kebaikan. Inilah yang dekat dengan level takwa. Yang kedua, ada pengembangan jasmani, yakni dengan menjaga kondisi tubuh tetap sehat dengan berolahraga serta asupan makanan dan minuman yang halal dan baik. Dari pernyataan di atas, dapat kita pahami bahwa kesempurnaan tidaklah tertumpu pada kesehatan akal dan rohani semata, namun harus
barengi dengan kesehatan jasmani sehingga keimanan dapat menjadi lurus dan ibadah dapat dilaksanakan dengan sebaik-baiknya. Baik, materi selanjutnya adalah tentang integrasi etika dalam ekonomi yang profesional, beriman, dan bertakwa. Etika ekonomi yang pertama yaitu etika pelaku ekonomi, di mana etika ini dapat memengaruhi bagaimana perusahaan berhubungan dengan karyawannya dan pelaku ekonomi lainnya. Karena perusahaan harus memastikan bahwa semua pedagang di pasar bekerja sama untuk mencegah kezoliman. Contoh dari etika ini yaitu menghindari takaran dan timbangan yang salah, rekayasa harga, perdagangan barang haram, riba, dan ihtikar. Etika yang kedua yaitu etika produksi ekonomi, di mana etika ini merupakan kumpulan prinsip yang menentukan apa yang dilakukan dalam proses produksi. Dalam ekonomi Islam, tujuan produksi adalah untuk menghasilkan keuntungan sehingga dapat memenuhi kebutuhan manusia. Produksi Islam berfokus pada kebutuhan masyarakat umum dan terdiri dari prinsip produksi, yaitu menghasilkan sesuatu yang halal, dan faktor produksi yang mencakup segala sesuatu yang membantu produksi berhasil. Contoh dari etika produksi ekonomi yaitu setiap muslim diharapkan untuk mengikuti apa yang telah ditetapkan oleh Allah dan tidak melanggarnya. Mencakup memahami dan menerapkan etika produksi seperti menghindari praktik pelecehan, penyalahgunaan, dan merugikan. Etika yang ketiga yaitu etika transaksi ekonomi, di mana transaksi bisnis diizinkan dalam Islam. Karena bisnis merupakan salah satu cara untuk memenuhi kebutuhan hidup. Transaksi bisnis dalam Islam diatur sedemikian rupa sehingga kedua belah pihak tidak hanya memperoleh keuntungan namun juga kepuasan. Untuk menjamin transaksi yang adil dan tidak mengecewakan, baik penjual maupun pembeli harus memberikan informasi yang akurat tentang barang atau jasa yang diperdagangkan. Contoh dari etika dalam transaksi ekonomi yaitu jujur dalam takaran, menjual barang berkualitas tinggi, tidak boleh menggunakan sumpah, longgar dan bermurah hati, membangun hubungan baik dengan rekan kerja, tertib administrasi, dan menetapkan harga yang transparan.